balik lagi ke channel Mimin. Seperti biasa, subscribe dulu channel ini biar Mimin semakin semangat lagi buat video-video yang lainnya. Yuk kita mulai videonya, ini dia. Nah, sang raja yang berpikir bahwa ratu itu mengetahui semua pembicaraan mereka, dia berniat untuk ngebunuh si ratu di waktu itu juga. Dan ternyata respon si ratu itu berbeda, tidak seperti yang diharapkan oleh sang raja, di mana sang ratu itu malah mengira si raja itu adalah perampok, jadi dia ngasih semua harta ataupun yang dia milikin waktu itu gitu loh teman-teman. Tapi tiba-tiba saja ada seseorang yang berusaha menyelamatkan sang ratu, dan ternyata itu adalah sepupunya dia. Kemudian dia langsung bertarung dengan sang raja, teman-teman. Dan di sini pun hampir saja kedoknya sang raja itu terbongkar, tapi dia keburu dan buru-buru untuk menutupi wajahnya agar tidak terlihat oleh sepupunya sang ratu. Dan di sini Mimin mau serius nonton ya kan, tapi kelakuannya si Ratu Bengek buat nggak bisa fokus nonton ke pertarungan mereka berdua ya, malah ngakak lihat kelakuan si ratu. Ada-ada aja ya kan. Tapi setelah itu pengawalnya raja datang membantu dia dan dia pun berhasil kabur dari sana. Kemudian sepupunya ratu langsung mengecek keadaan saudaranya itu, dan ternyata untung saja si ratu ini tidak apa-apa, dia cuma mabuk dan habis itu pingsan, teman-teman. Dan setelah kejadian itu, sepupunya langsung mengantarkannya untuk kembali ke istana, tentunya tanpa sepengetahuan Ibu Suri, karena Ibu Suri tahu yang ada si ratu dalam bahaya karena bakal kena repet gitu loh teman-teman. Dan di sini juga diceritakan tentang masa lalunya ratu bersama sepupunya itu, teman-teman. Jadi ini kejadiannya adalah malam sebelum si ratu itu jatuh ke danau. Jadi dia itu lagi bersedih banget di bawah hujan, dan kemudian sepupunya itu datang menghampiri dia dan mencoba untuk menenangkannya gitu, teman-teman. Dan yang Mimin anehnya di sini adalah kayaknya sepupunya ini tuh suka sama si ratu. Gimana ceritanya ya? Sepupu suka sama mereka, kan saudaraan gitu ya? Atau di zaman kerajaan bisa kayak gitu, Mimin nggak tahu ya. Kalau ada yang tahu silahkan komen di bawah, karena kelihatan banget kalau sepupunya itu tuh suka sama si ratu. Dan terjadi juga adegan kisah di antara mereka berdua. Si raja belum nyicipin. Yang pertama cameo, sekarang sepupunya. Si raja gigit jari aja lah ya. Lead mailnya malah dapat bekasnya ya. Nah, besok harinya itu Hong Yon ataupun pelayannya si ratu menceritakan kejadian tadi malam itu, karena si ratu lagi mabuk dan dia nggak ingat semuanya. Jadi yang mengantarnya itu adalah sepupunya dia sendiri. Nah, karena dia ingin menghangatkan tubuhnya lagi, dia meminta chef istana ataupun koki istana untuk memasakkannya makanan pereda rasa mabuk gitu, teman-teman. Tapi tidak satu pun makanan yang dia suka yang dibuatkan oleh si chef itu. Sampai-sampai si chef itu tuh marah-marah dan dia bingung apa yang salah dengan makanannya dia. Kemudian dia terus membuat beberapa menu sesuai dengan perintah ratu, tapi tidak ada satu menu pun yang disukai oleh sang ratu. Dan habis itu dia marah-marah, dan akhirnya sang ratu sendirilah yang turun tangan ke dapur untuk memasak makanan. Seluruh orang di dalam dapur itu termasuk si koki, mereka terkesima dengan kemampuan masak sang ratu. Ya iyalah, yang di dalam tubuhnya dia itu adalah chef handal, ya kan. Walaupun sebenarnya si kepala koki itu nggak terima ya kan, dan agak kurang sopan juga sama si ratu. Ada-ada aja. Dan tapi pada saat dia mencicipi masakan sang ratu, dia terkesima dan kaget kalau rasanya itu benar-benar mengagumkan dan enak banget. Setelah itu sang ratu bisa menikmati makanannya yang dia buat sendiri. Wah, jadi dia masak sendiri dong ya kan. Nah, nggak lama setelah itu sang raja datang pergi menemui ratu karena dia masih kepo dengan kejadian tadi malam, teman-teman. Tapi ternyata si ratu nggak ingat apa-apa karena dia pun nggak tahu kalau itu adalah sang raja. Tapi sang raja masih terus kepo. Kemudian sang ratu malah sendawa di depannya raja, dan raja pun hampir aja pingsan nih guys. Sumpah ini adegannya agak ngakak ya. Habis itu sang raja nggak tahu mau berbuat apa lagi, dan dia langsung oleng dan memilih untuk pergi meninggalkan ratu dari sana. Sumpah ngakak sih pas nonton ini. Ada aja kelakuannya ya. Nah, setelah itu sepupunya ratu datang menemui dia dan dia khawatir keadaan ratu, dan ternyata kan si ratu baik-baik aja. Dan dia juga berpesan kepada sang ratu untuk tidak percaya siapapun yang ada di dalam istana.
Karena semua orang di istana itu bisa jadi bermuka dua gitu teman-teman. Ya emang sih biasanya kerajaan memang kayak gitu ya kan kalau nonton drama-drama kerajaan. Dan sepupunya juga itu berpesan kepada sang ratu bahwa dia berjanji akan selalu melindungi ratu apapun yang terjadi. So sweet. Nah, singkat cerita, sang raja masih terus kepo sama si ratu dan dia memutuskan untuk pergi ke tempatnya ratu dan mereka mau nginep bareng gitu teman-teman. Tapi si ratu ini tuh nggak seneng dan nggak nyaman dan dia menyuruh si raja pergi, tapi dia nggak mau dan memutuskan untuk tetap tidur di sana bersama sang ratu. Nah, tapi dalam tidurnya dia bermimpi gitu teman-teman. Kayaknya nih ingatannya juga ya kayak di masa lalu gitu. Pas dia kecil dia melihat, nggak tahu itu pelayannya ataupun saudaranya dia itu dibunuh ataupun ditebas gitu teman-teman. Dan sang ratu terbangun karena si raja tuh ngigau, dan pada saat si raja bangun yang dia lihat bukannya si ratu tapi malah si maksudnya si selir Kimprot ya kan. Aduh, dan dia langsung meluk, kemudian itu kan si ratu dia langsung mukul dan ninju si raja karena dia nggak nyaman karena dia tuh cowok sebenarnya dalam dirinya. Nah, besoknya di tempat memanah gitu teman-teman, si ratu mengobrol bersama si selir Kimprot. Nah, si ratu ini kan mencoba tetap akrab dengan si selir, tapi si selir itu kayaknya masih ketus banget sama si ratu. Dan di sini pun dia ada percakapan dengan si ratu. Dia mengatakan bahwa bukan dialah orang yang mendorong sang ratu ke danau teman-teman, tapi sang ratu sendirilah yang menjatuhkan diri ke danau kemudian memfitnahnya di kerajaan. Mimin tapi nggak percaya ya dengan apa yang dikatakan dia. Kalian gimana? Karena Mimin masih curiga dengan si selir Kimprot ini. Bisa jadi dia bohong ya kan, malah nuduh si ratu. Nah, singkat cerita lagi guys, sang pangeran itu meminta anggotanya untuk memberikannya ramuan gitu, dan dimana ramuan itu mau dikasihkan kepada raja untuk diberikan kepada ratu, dimana ramuan itu nanti bisa membuat orang itu kayak berhalusinasi dan mengaku tentang perbuatannya gitu loh. Ya gitulah kira-kira ya. Nah, sedangkan si ratu itu masih sibuk saja di dapur karena dia ingin mempersiapkan makanan untuk Ibu Suri, dimana tujuannya dia adalah dengan dia memasak itu ke Ibu Suri, jadi dia bisa meminta danau itu diisi kembali dengan air lebih cepat gitu loh teman-teman. Jadi dia rela begadang semalaman untuk memasak untuk Ibu Suri. Nah, besoknya makanan itu langsung diberikan kepada Ibu Suri dan Ibu Suri langsung menyicipi makanan tersebut. Awalnya dia kan nggak selera makan karena dia nggak pernah makan yang diberikan oleh koki istana, tapi itu dijelaskan bahwa masakan itu dimasak langsung oleh ratu dan dia mencoba mencicipinya dan dia ternyata menyukai makanan tersebut dan langsung pergi menemui ratu dan dia mengatakan bahwa dia benar-benar menikmati makanan yang dimasak oleh sang ratu. Dan sang ratu pun memuji-mujinya dan mengatakan bahwa masakan itu adalah masakan yang sehat dan bisa menunda penuaan gitu teman-teman. Dan akhirnya sang ratu pun mendapat restu dari Ibu Suri untuk mengisi danau tersebut dengan air. Kan setelah itu si sang ratu senang banget dan memerintahkan semua pelayan kerajaan untuk mengisi danau itu dengan ratu. Tapi mohon maaf nih ya, itu ngisinya manual. Gimana tuh mau penuhnya guys? Aduh, aneh. Dan ternyata di sini pun kagak pernah hujan apa ya. Oke, kita lanjut ke ceritanya ya. Malam harinya si raja datang lagi menemui si ratu dan dia bersiap untuk memberikan ramuan yang diberikan oleh saudaranya itu ataupun pangeran kepadanya untuk menjebak sang ratu. Tapi di sini ternyata sang ratu sadar bahwa orang yang ditemuinya malam itu yang mau ngebunuh dia, dan pada saat dia salah masuk rumah itu ternyata itu adalah sang raja karena dia mencium aroma teh melati yang sama dan dia menyadari hal itu. Kemudian tiba-tiba saja sang ratu jadi takut banget teman-teman, dan dia juga melihat sang raja mulai mengeluarkan belati. Aduh, kira-kira apa yang terjadi ya teman-teman? Aduh, Mimin penasaran banget. Kita tunggu aja jawabannya di episode 4 malam ini. Oke, thank you for watching teman-teman. See you on next video. Bye bye.